Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Kalau kemarin kita berbicara tentang teks berita, pengertian, unsur-unsurnya. Nah, kalau kali ini kita akan membahas bagian bagaimana cara merangkum bahkan menyimpulkan isi teks berita. Nah, sebelum kita lanjut, kalian bisa catat deskripsinya di bawah sini. Nah, di bawah ini. Oke. Kalian kan sudah catat tuh tadi bagian KD 4.1 meringkas dan menyimpulkan isi berita. Nah, untuk bagian meringkas dan menyimpulkan isi berita, maka kalian akan diminta untuk mencari pokok-pokok isi berita atau sebuah teks yang dibaca maupun didengar. Nah, dengan mengetahui beberapa unsur yang ada di dalamnya, nanti kalian akan diminta untuk meringkas. Nah, pertanyaannya dari meringkas sendiri, apa sih meringkas itu? Meringkas itu sebenarnya sebuah kegiatan yang dimana kita menyampaikan sebuah teks atau sebuah cerita secara jelas, singkat, dan padat. Nah, jadi untuk merangkum sebuah berita atau teks berita, kita harus memperhatikan ceritanya baik dari sisi singkat, jelas, maupun padat. Artinya kamu menyampaikan. Ya, seperti kalau kamu dengar cerita temanmu, ceritanya panjang, lebar, dari ujung A sampai ujung Z. Nah, kamu bisa meringkas apa sih poin terpenting dari cerita temannya tadi. Sama teks berita. Teks berita juga dibuat seperti itu. Kamu membaca teksnya dari awal sampai akhir, tapi kamu temukan poin-poin yang paling penting. Oke? Pahamkah kira-kira bagian dari teks berita? Ringkas isi teks berita. Oke, untuk yang selanjutnya di bagian kedua itu ada langkah-langkah meringkas. Nah, bagian langkah-langkah meringkas, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan atau membaca dengan seksama. Artinya dengarkan berita dengan baik, baca cerita atau baca beritanya dengan teliti. Itu modal pertama kalian. Jadi dalam langkah meringkasnya kamu harus mendengarkan atau membaca dengan baik. Nah, yang kedua, kalian harus mencatat unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita kemarin sudah kita bahas loh ya. Bagian mencatat unsur-unsur berita yakni 5W 1H. Jadi sebelum kita membuat rangkuman, kita baca tadi dengan teliti, kita simak beritanya dengan seksama, lalu kita masukkan unsur-unsur berita di dalamnya. Terus untuk yang ketiga, menyampaikan kembali isi cerita. Dalam artian kita harus bisa menyampaikan kembali cerita atau berita yang kita baca maupun kita dengar tadi secara ringkas. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Ya, kalau tadi mengenai tentang langkah-langkah meringkas, sekarang kita pindah ke bagian menyimpulkan pokok-pokok isi berita. Nah, apa sih perbedaan yang jelas antara meringkas dan menyimpulkan? Kalau meringkas, yang jelas ya pastinya singkat, padat, dan jelas. Kalau menyimpulkan, artinya kita mengambil keseluruhan semua cerita, kita ambil inti-intinya berdasarkan unsur-unsurnya tadi, baru kita gabungkan dalam satu bagian berita. Paham sampai di sini? Saya ulangi ya. Kalau tadi meringkas berita, kita membuat teks beritanya, kita ringkas dalam artian kita buat dengan sesingkat mungkin, padat dan jelas penyampaian informasinya. Tapi kalau menyimpulkan, kita harus memanfaatkan ringkasan-ringkasan tadi menjadi satu kesatuan dengan digabungkan unsur-unsurnya. Kalau meringkas tadi, memang betul kita masukkan unsur-unsur berita di dalamnya. Tapi kalau menyimpulkan, semua yang terjadi dalam ringkasan tadi kita simpulkan menjadi sebuah cerita.
Paham sampai di sini? Paham? Nah, oke. Kita lanjut. Bagaimana Pak misalnya ketika memberi tanggapan berdasarkan berita? Nah, kalian pasti sudah tahu sih kalau pertanyaan muncul tanggapan. Tanggapan tuh apa sih tanggapan? Kira-kira tanggapan menurut kalian? Ya, tanggapan itu sebenarnya suatu ungkapan atau suatu kritikan, suatu saran terhadap sebuah berita. Istilahnya kalau bahasa kerennya sih ya komen lah, komentar. Ya, komentar itu kan ada yang sifatnya mendukung, ada yang sifatnya menjatuhkan, ada yang sifatnya memberikan saran. Nah, untuk aspek tanggapan, dia terdiri dari unsur atau isi berita, terus ada bahasa berita. Nah, sampai di sini saja sih untuk penjelasannya mengenai cara merangkum dan menyimpulkan. Jadi, bisa kita simpulkan, kita ambil lagi. Kalau kita meringkas berita tadi, kita mengambil sebuah berita, informasi-informasi yang penting di dalamnya dengan mengkaitkan unsur-unsur berita. Kalau menyimpulkan, kita mengambil keseluruhan informasi yang terdapat dari unsur-unsur berita tadi dengan ringkasan tadi dibuat menjadi satu. Ya, itu perbedaannya, perbedaan meringkas. Kalau meringkas mengambil poin-poin terpentingnya dengan membuat unsur-unsurnya. Kalau menyimpulkan, kita mengambil informasi yang terdapat di unsur-unsurnya tadi. Kalau misalnya pertanyaan siapa sih yang melakukan perbuatan tersebut? Nah, kita ambilkan kesimpulannya di situ. Siapa yang melakukan? Oke ya, paham ya? Oke, untuk kelas 8 Bapak akan mengirimkan tugas di Google Classroom. Nah, tugas di Google Classroom-nya itu kalian akan Bapak minta untuk mencari berita. Nah, mencari beritanya kalian bisa pilih. Bisa melalui koran, bisa melalui berita, bisa melalui media sosial, bahkan bisa melalui apa istilahnya? Apa ya? Tiga ini aja. Melalui koran, melalui berita, melalui media sosial, ataupun kalau perlu tambah satu melalui internet. Nah, dari 4 media yang kalian temukan tadi, carilah sebuah berita ya, cari sebuah berita, misalnya dapat di koran. Ini di koran. Gas LPG 3 kilo nampaknya kurang ditalakan. Nah, misalnya teks beritanya seperti itu di koran. Nah, ketika kamu sudah dapat, silakan kamu gunting tersebut. Kalau dia dapat di media ya kamu screenshot lah kalau dapat di media. Kalau dapat di internet ya kamu download teksnya. Nah, nanti cara pengerjaannya silahkan kamu ringkas teks berita tersebut di dalamnya. Terus bikinkan kesimpulan dan cantumkan unsur-unsur berita. Ingat, unsur-unsur beritanya kemarin adalah 5W1H. Itu nanti yang akan membantu kalian dalam membuat sebuah teks berita. Jadi nanti kalian dapat 2, dapat teks beritanya, dapat juga menyimpulkan dan meringkas teks berita. Oke, mungkin ini saja penyampaiannya. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan di grup WA kalian masing-masing. Untuk tugas silahkan kalian ambil di Google Classroom. Oke, sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan kalian dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting.